Assalamualaikum siswa sekalian, apa kabar semuanya? Pada video kali ini kita akan coba membahas tentang FPB dan KPK. Nah, pada minggu lalu kita telah belajar tentang faktor persekutuan ya, faktor persekutuan dan kelipatan persekutuan. Nah, sekarang ini kelanjutannya, materi kelanjutan dari faktor kelipatan dan faktor persekutuan, maksudnya ya, faktor persekutuan dan kelipatan persekutuan. Nah, yang pertama sekali kita FPB dulu ya. Kita belajar FPB dulu. Nah, FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, sebenarnya kalau kita sudah paham tentang faktor persekutuan, nah, jadi ketika kita belajar FPB akan lebih mudah. Nah, tinggal ditambah yang terbesar saja. Nah, biar lebih paham, kita ke contoh soal. Soal yang pertama, tentukan FPB dari bilangan 12 dan 16. Nah, yang namanya FPB kan faktor persekutuan ya, faktor. Nah, berarti kita cari dulu faktor dari 12 dan faktor dari 16. Kita cari dulu faktor dari 12. Faktor dari 12 bisa dibagi dengan 1, bisa dibagi dengan 2, bisa dibagi dengan 3, bisa dibagi dengan 4, bisa dibagi dengan 6 dan 12. Sedangkan faktor dari 16, nah faktor itu artinya pembagi ya. Nah, jangan lupa faktor itu artinya pembagi. Nah, faktor dari 16 berarti angka-angka yang habis dibagi dengan 16, yaitu 1, 2, 4, 8 dan 16. Nah, kemudian persekutuan tinggal kita cari persekutuannya, kita cari angka yang sama yang ada di 12 dan ada di 16, yaitu ada 1 ya, kemudian ada 2 yang sama, kemudian ada 4 yang sama. Nah, kemudian baru kita lihat FPB-nya. Nah, FPB itu kita lihat pengertiannya apa? Faktor persekutuan terbesar. Nah, faktor persekutuan kita sudah cari nih. Faktor persekutuannya itu ada 1, ada 2, ada 4. Nah, kemudian yang terbesar kita lihat aja faktor persekutuan yang terbesarnya ya. Ya, persekutuannya ada 1, ada 2, ada 4. Berarti yang terbesarnya adalah 4. Tinggal kita tulis FPB sama dengan 4. Nah, mudah ya. Kalau kita sudah bisa faktor persekutuan, FPB gampang. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini sudah masuk ke dalam soal cerita. Nah, mari kita baca sama-sama. Ratna memiliki 12 jeruk dan 10 apel. Buah tersebut akan dibuat parsel dengan jumlah yang sama. Nah, parsel ini istilahnya dibungkus lah ya, dibungkus dengan jumlah yang sama. Berapa banyak parsel yang dapat Ratna buat? Nah, jadi dari mana kita tahu kalau soal ini adalah soal FPB? Jadi kita analisa soalnya terlebih dahulu. Ada kata kunci di soal cerita yang mengatakan kalau soal ini adalah FPB. Nah, kata kuncinya adalah ini dia nih, dengan jumlah yang sama. Otomatis kan buah-buah ini harus dibagi dengan jumlah yang sama ke setiap bungkus parsel tersebut kan. Yang namanya dibagi itu adalah nama lain dari faktor. Faktor itu kan pembagi. Nah, kalau ada kata-kata dibagi dengan jumlah yang sama ya, nah berarti itu adalah soal untuk FPB. Tinggal kita cari faktor dari 12 jeruk dan faktor dari 10 apel. Nah, kita cari dulu faktor dari 12. Nah, ini sudah ada tadi ya, faktor dari 12. Kita tulis ulang 1, 2, 3, 4, 6, 12. Nah, kemudian kita cari faktor dari 10. Nah, berarti kita cari angka-angka yang habis dibagi dengan 10, yaitu 1, 2, 5, dan 10. Nah, bagi yang belum paham tentang cara mencari faktor, sudah ada juga video sebelumnya, boleh ditonton kembali ya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, ini sudah ada faktor 12 dan faktor 10. Kemudian tinggal kita cari persekutuannya. Nah, kita cari angka yang sama yang ada di faktor 12 dan di faktor 10. Yang pertama ada 1, kemudian ada 2. Nah, selebihnya nggak ada yang sama ya, 3 nggak ada, 4 juga nggak ada, 6 nggak ada, 12 juga nggak ada. Nah, kemudian tinggal kita lihat FPB, faktor persekutuan terbesar. Nah, tinggal kita ambil yang terbesarnya, pasangan mana yang terbesar? Otomatis 2 ya.
Nah, berarti FPB-nya adalah 2. Nah, kesimpulannya, nah, parsel yang dapat Ratna buat adalah 2 parsel. Berarti dari 12 jeruk dan 10 apel ketika dibuat parsel dengan jumlah buah-buahan itu sama besar, ke setiap parsel itu adalah 2 parsel yang bisa dibuat. Oke, paham ya? Kita lanjut ke KPK sekarang. KPK itu apa? KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, sama seperti FPB tadi. Nah, jadi kalau ada FPB pasti ada KPK, itu emang pasangannya. Jadi KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil, sama seperti FPB tadi. Nah, kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kalau kita sudah bisa kelipatan persekutuan, ya, nah maka KPK ini akan lebih mudah, ya. Nah, otomatis emang pasti bisa. Kalau sudah bisa kelipatan persekutuan, nah KPK pasti bisa. Contoh soal nomor 1. Tentukan KPK dari bilangan 5 dan 10. Jadi yang namanya KPK kan kelipatan persekutuan. Berarti kelipatan, kita cari kelipatan dari 5 dan kelipatan dari 10. Nah, kita jawab, kita cari dari kelipatan 5. Kita tulis 5, tinggal kita tambah-tambah 5 saja ya. 5 tambah 5 10, 10 tambah 5 15, tambah 5 lagi 20, tambah 5 lagi 25 dan seterusnya. Kemudian kita cari kelipatan 10. Kelipatan 10 kita tulis dulu 10-nya, kemudian tinggal kita tambah 10. 10 tambah 10 20, 20 tambah 10 30, tambah 10 lagi 40 dan seterusnya. Kemudian kita cari persekutuannya. Yang namanya persekutuan, kita ambil bilangan atau angka yang ada di keduanya ya, yang ada di kelipatan 5 dan ada juga di kelipatan 10. Nah, 5 nggak ada, 10 ada ya, 10 di bawah juga ada, kemudian 20 ya ada juga ya. Nah, oke. Kemudian tinggal kita tentukan KPK-nya. KPK itu kita lihat lagi ke pengertiannya. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kelipatan persekutuan kita sudah dapat ini. Nah, kelipatan persekutuannya adalah 10, 20 dan seterusnya. Yang terkecil sekarang, yang terkecil dari pasangan ini, pasangan 10 dan pasangan 20. Yang paling kecil adalah yang 10 ya. Nah, maka KPK-nya adalah 10. Yang kecil, yang paling kecil. Yang pertama kali kita jumpai ya. Nah, berarti KPK-nya adalah 10. Mudah ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal dalam bentuk cerita. Nah, Bu Ratna berbelanja setiap 3 hari sekali. Bu Ira berbelanja setiap 4 hari sekali. Nah, hari ini Bu Ratna dan Bu Ira bertemu di pasar. Pertanyaannya, berapa hari lagi mereka bertemu lagi di pasar? Nah, jadi pertanyaan ini dari mana kita tahu bahwa ini adalah pertanyaan KPK? Jadi kita analisa dulu soalnya. Dari mana kita tahu kalau soal ini adalah soal KPK? Kita lihat, nah, Bu Ratna berbelanja setiap 3 hari sekali. Berarti hari ketiga Bu Ratna pergi, selanjutnya di hari ke-6 ya, di hari ke-6. Kemudian setelah hari ke-6, hari keberapa lagi Bu Ratna pergi? Tambah 3 lagi ya. 6 ditambah 3 9. Nah, berarti 369 itu adalah kelipatan. Kalau soal kelipatan seperti ini, nah ya, ini kan kelipatan. Bu Ratna berarti kelipatan 3. Sedangkan Bu Ira ini adalah kelipatan dari 4. Yang namanya kelipatan berarti ya KPK, nggak mungkin FPB. Kalau FPB faktor. Nah, kalau kelipatan adalah KPK. Tinggal kita jawab. Nah, tinggal kita jawab. Untuk Ibu Ratna, Bu Ratna kan setiap 3 hari sekali, berarti kelipatan 3. Bu Ratna pergi di hari ketiga, kemudian 3 hari sekali ya. Kalau Bu Ratna pergi di hari ketiga, berarti selanjutnya perginya di hari ke-6. Nah, kemudian di hari ke-9, di hari ke-12, selanjutnya di hari ke-15 dan seterusnya. Kemudian untuk Bu Ira, nah kan Bu Ira pergi berbelanjanya setiap 4 hari sekali, berarti kelipatan 4. Nah, Bu Ira pergi di hari ke-4. Pergi di hari ke-4, kemudian otomatis selanjutnya pergi di hari ke-8 ya, ditambah 4. Nah, kemudian setelah hari ke-8, nah Bu Ira pergi pada hari ke-12. Nah, kemudian tinggal ditambah 4 lagi, 16, 20 dan seterusnya ya.
Nah, kemudian kita cari persekutuannya, persekutuan dari kelipatan 3 dan 4. Kita cari angka yang sama, 3 nggak ada yang sama, 6 juga, 9, 12 ada ya, 12. Nah, langsung saja nih, berarti ini yang pertama kali kita jumpa, yaitu persekutuan dari 12 ya, 12 persekutuannya. Nah, karena ini yang pertama kali jumpa, kita tulis terus. KPK-nya adalah 12 ya. Nah, jadi kita simpulkan Bu Ratna dan Bu Ira akan bertemu lagi di pasar 12 hari lagi ya. Nah, paham ya kira-kira siswa sekalian? Nah, baiklah, mungkin hanya sampai di sini dulu nih pembahasan kita tentang FPB dan KPK. Kalau ada pertanyaan lagi boleh ditulis di komentar. Nah, kalau memang sudah paham, bisa dikerjakan soal-soal lain berbentuk lain tentang KPK dan FPB. Nah, kalau belum selesai, kalau belum paham, nah boleh diulang lagi videonya agar lebih paham lagi. Nah, poin pentingnya kita tetap harus teliti dalam belajar matematika. Ya, baiklah, hanya sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.